Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Apakah hari ini menyenangkan buat kalian? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin sadaqallahul azim. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah akan mengabsen kalian satu-satu ya. Rizky Uswatun Hasanah. Hadir. Tiara Fatmawati. Hadira ya. Anissa Nurul Adha. Sakit. Putri Devi Mulyani. Oke. Kita lihat dulu bersama-sama di PowerPoint tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan konsep teorema Pythagoras dengan setara. Sekarang kita melihat manfaat pembelajaran yang kalian lakukan, yaitu manfaatnya siswa dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras. Siswa dapat mengetahui penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pembelajaran teorema Pythagoras. Sebelum kita belajar teorema Pythagoras, terlebih dahulu kita harus mengingat pelajaran sebelum teorema Pythagoras. Rumus teorema Pythagoras. Perhatikan ya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ya. Jadi C, bagian C apa tadi? Adalah sisi miring yang kita katakan dengan apa? Hipotenusa. Terus penyiku di penyiku A ini dan penyiku B di sini ada kotak segi 4. Ini dikatakan ya, ini adalah 90 derajat pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang Ustazah buktikan dulu. Karena kita tadi sudah dikatakan bahwa kita belajar tentang teorema Pythagoras, kita berdasarkan materi sebelumnya, yaitu di kelas 4 SD sudah pernah dapat ya. Oh, bahwa persegi itu adalah rumus persegi apa itu? Ingat, masih ingat? Sisi kali sekarang kita buktikan sisi kali sisi. Karena dikatakan sisi kali sisi, kita perhatikan sini, kita buat bentuk dulu perseginya. Segi 4. Terus sisi terpanjang buat juga satu sisi. Persegi. Ya. Lanjut. Apakah terbukti bahwa segitiga itu rumusnya sama dengan persegi, yaitu harus berdasarkan sisi kali sisi kali sisi. Oke, lanjut. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi yang Ustazah akan bagikan LKPD satu persatu buat kalian yang kelompok yang sudah Ustazah bagi ya. Di sini kalian bisa memecahkan masalahnya dengan menentukan hasil dan menganalisis soal ya. Jadi perhatian buat anak-anakku yang soleha, sebelum kita mengerjakan LKPD, di sini kita menyimak dulu video yang berkaitan dengan materi yang Ustazah berikan kepada kalian ya.
Oke, semuanya sudah bisa menyimak dengan seksama video yang Ustazah tampilkan? Video tersebut adalah penguatan tentang materi apa yang Ustazah ajarkan kepada kalian tadi. Jadi untuk sekarang kita lanjut mengerjakan LKPD yang Ustazah bagikan tadi. Yang LK Ustazah bagikan tadi, bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD dengan cara kalian menganalisis, mengorientasi masalah pertama, kedua mencari hasil, dan ketiga menganalisis dan komunikasikan dengan teman sekelompok kamu. Setelah itu nanti kita akan membahas soal orientasi masalah yang kalian dapatkan. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi mungkin Ustazah bagi secara acak kelompok 1 dengan kelompok 2 ya. Kelompok 2 dengan 3 dan 3 dengan 4. Oke. Sekarang silakan kerjakan LKPD yang Ustazah bagikan. Berdasarkan alat tulis yang tersedia, buatlah gambar. Buatlah gambar dengan prosedur yang kalian tentukan sendiri. Hitunglah biaya. Oh, berarti buat gambar. Berarti gambar ini dibuat. Toh nanti. Setelah kalian mendapatkan, Ustazah memberikan tugas kepada kalian bahwa di model pembelajaran ini siswa punya masalah dan siswa akan menemukan masalah tersebut dengan sendirinya. Sekarang boleh Ustazah persilakan kelompok 1 bertanya dengan kelompok apa. Terserah mau pilih saja. Masalah apa yang diangkat untuk ditanyakan kepada kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Berdasarkan gambar yang ada di LKPD, buatlah gambar dengan prosedur yang kalian tentukan sendiri, serta sebutkan biaya yang diperlukan untuk membuat kawat penyangga tersebut. Terima kasih. Untuk Asila, Ustazah silakan maju ke depan untuk menjawab soal yang diajukan oleh Adila tadi ya. Setelah itu baru dipresentasikan di depan teman-teman. Jadi, biaya yang dibutuhkan yakni biaya sama dengan panjang kali harga kawat. Biaya sama dengan 27 meter dikali 25.000 per meter. Biaya sama dengan 675. Jadi, biaya yang diperlukan untuk membuat kawat penyangga tersebut adalah 673.000. Terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang bertanya dengan kelompok lain? Boleh? Di sini saya mau bertanya ke kelompok 3. Dari hasil pengamatan gambar yang telah kalian lakukan. Coba semua perhatian di sini anak-anakku. Ini adalah jawaban dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh kelompok 4 tadi ya. Kalian sudah selesai melaksanakan tugas kalian ya. Sekarang Ustazah akan memutar lagi video penguatan bab teorema Pitagoras. Oke, silakan. Penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ini materi siswa SMP atau MTS kelas 8 semester 6. Karena kita sudah tahu konsep dasarnya, kita sudah mengenal apa itu teorema Pitagoras, jadi kita langsung saja pada contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kita bacakan bersama apa itu teorema Pitagoras secara spesifik? Oke, sekarang sama-sama. Teorema Pitagoras adalah teorema yang menghitung sisi kiri pada segitiga satu sudut dan sudut segitiga dengan sudut 90 derajat dengan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Oke, jadi prasyarat untuk menyelesaikan teorema Pitagoras harus berdasarkan 90 derajat siku-sikunya.
Jadi anak-anakku yang soleha semuanya, lanjut Ustazah akan berikan tugas lagi untuk pertemuan kita di hari Senin nanti. Siap-siap laksanakan tugasnya, nanti kita presentasi lagi di hari Senin ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita keafiatan sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ustazah persilahkan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zi'na ilman warzuqna fahman. Amin. Sadaqallahul azim. Sebelum Ustazah memulai pembelajaran, Ustazah akan memeriksa kehadiran kalian hari ini. Apakah yang sakit hari Sabtu, apakah masih sakit atau sudah sehat ya? Sekarang Ustazah absen satu-satu. Kalau Ustazah mengabsen, suaranya dikeraskan dengan jawaban yang benar yang biasa kita lakukan di Al-Khairat ya. Oke. Rizky Uswatun. Izin. Tiara Fatmawati. Anissa. Putri Devi. Oke, sekarang kita masuk pada materi triple Pitagoras ya. Kemarin teorema Pitagoras. Sebelum kita masuk ke triple Pitagoras, kita harus mengetahui dulu materi sebelum triple Pitagoras. Jelas, kemarin itu kita belajar tentang teorema Pitagoras, yaitu belajar tentang sudut siku-siku 90 derajat, yaitu pada segitiga. Masih ingat rumusnya? Ada yang masih ingat rumus? Siapa? Coba boleh angkat tangan, siapa masih ingat? Iya, oke, Adila. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Oke, terima kasih buat Adila. Di sini Ustazah tunjukkan dulu kepada kalian bahwa tujuan pembelajaran kita mulai dari kemarin sampai hari ini, karena ini pertemuan kedua. Coba perhatikan, kita lihat sama-sama di slide PPT sana. Melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan konsep teorema Pitagoras dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan studi literatur, peserta didik mampu memberikan contoh teorema Pitagoras dengan tepat. Manfaat pembelajaran yang kalian pelajari, yaitu siswa dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras. Kemudian, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Karena Ustazah akan membagikan LKPD. Semua saling berhadapan agar supaya bisa mengerjakan kelompok secara bersama atau secara efisien. Ini sudah ada kursi di sini. Di sini satu kelompok berapa? 4 orang saja? Oh tadi, oh ya ada sakit, ada izin ya. Sebelum kita
ngerjakan LKPD, terlebih dahulu kita dapat menyimak video yang akan Ustazah sajikan sebagai berikut. Silakan. Memenuhi ketentuan yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Nah, sekarang kita sudah selesai menyaksikan video tentang pembelajaran triple Pitagoras. Dengan menonton atau mengamati video triple Pitagoras, apa yang kira-kira bisa kalian simpulkan di video itu? Dengan video yang Ustazah putar tadi, nanti ambil kertasnya, semua kelompok bisa membuat rangkuman. Buat rangkuman apa saja yang kalian amati di dalam video sana. Oke? Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kita bisa mencari literatur di buku paket yang ada, yang akan Ustazah bagikan ya. Di halaman berapa ya? Di halaman 138. Ya. Jadi Ustazah memberikan LKPD kepada kalian itu, kalian harus mencari sumber literaturnya, baik dari buku yang Ustazah bagikan dengan bahan ajar dan lembar kerja siswa yang Ustazah berikan sebelumnya. Di soal LKPD yang pertama, orientasi masalah. Orientasi masalah itu, perhatikan baik-baik dan amati gambar yang sudah disajikan di LKPD dan cermati baik-baik permasalahannya. Karena gambar yang di LKPD itu hampir serupa dengan keadaan hidup kita sehari-hari. Oke. Analisis gambarnya. Analisis gambar. Oke, boleh ditaruh sini ya, berarti 4 gambar. Oke, waktu Ustazah berikan cukup. Sekarang Ustazah akan membimbing kalian dalam diskusi. Boleh dari kelompok 1 ke kelompok berapa bertanya boleh, kelompok 2. Intinya di sini kita dapat memecahkan masalah pada soal yang ada di LKPD. Siapa dulu yang bisa duluan? Iya. Adila dulu bertanya kepada siapa? Maunya bertanya kepada siapa? Oke, Sila siap. Kepada Asila yang mewakili kelompok 2, Ustazah persilakan ke papan. Ya, teman-teman bisa lihat orientasi masalahnya seperti ini gambarnya. Mungkin kalau kurang jelas kalian bisa lihat di LKPD masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Sila dari kelompok 1. Jadi dari jawaban kelompok 1, apakah jawaban dari kelompok 2, apakah kelompok 1 pernyataannya di depan sama? Silakan Sila bertanya ke kelompok dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Berdasarkan hasil penyelesaian yang kalian lakukan pada LKPD, tulislah nilai yang ditunjukkan, mana yang termasuk pasang bilangan triple Pitagoras dan bukan triple Pitagoras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kalian bisa lihat bahwa yang termasuk triple Pitagoras terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada nomor 1 dengan nilai 625 sama dengan 625. Yang kedua ada 2500 sama dengan 2500. Yang ketiga ada 841 sama dengan 841.
Yang tidak termasuk triple Pitagoras yaitu nomor 4. 576 sama dengan 514. Kenapa nomor 4 tidak termasuk dengan triple Pitagoras? Karena hasilnya tidak sama, yaitu hasilnya berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada 4 gambar, yaitu gambar 1 dengan nilai A 20 cm, nilai B 15 cm, dan nilai C 25 cm cm. Terus gambar kedua A sama dengan 50 cm, B sama dengan 14 cm, dengan C 48 cm. Dan gambar ketiga ada nilai A 24 cm, nilai B 17 cm, dan nilai C adalah 15 cm. Dan bisa teman-teman lihat lagi ada gambar keempat, yaitu nilai A 29 cm, nilai B adalah 20 cm, dan nilai C adalah 21 cm. Nah, jadi jika kita hasilkan dari keempat gambar ini, bisa kita lihat bisa teman-teman lihat di bawah, kalau 20, 15 dan 25 itu sama dengan 625 sama dengan 600. Jadi Ustazah menarik kesimpulan bahwa materi teorema Pitagoras pada dalil Pitagoras sama dengan triple Pitagoras. Cuman di triple Pitagoras ini kita cari nilai yang terbesar. Oke, sekarang kita bisa melihat video pembelajaran yang Ustazah sajikan. Oke, semuanya bisa nonton dengan baik? Kenapa tadi Sarah? Sekarang kita punya segitiga siku-siku ABC. Selanjutnya kita buat persegi dengan panjang AB dan kita lakukan hal yang serupa pada sisi AC. Perhatikan bahwa jika kita susun persegi-persegi biru dan hijau ke sisi BC, maka sebelum kita akhiri materi pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama agar pembelajaran yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita nanti menjadi orang-orang yang soleh di hari kemudian bersama Rasulullah Muhammad SAW. Ya, untuk ketua kelas Ustazah persilakan untuk memimpin doa bersama-sama temannya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.